pemasukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lina Eliana. Nah, untuk sharing di sesi kali ini kita kedatangan alumni. Ini ada dua angkatan yang berbeda dengan jurusan yang sama dan universitas yang berbeda ya. Pertama ada Kak Sarah, angkatan 12 Ekonomi Islam Universitas Airlangga. Kemudian ada Kak Juna, namanya Arjuna ya, Kak Arjuna. Ini angkatan 11 Ekonomi Islam Universitas Diponegoro Semarang ya. Kalian pasti tahu lah itu dengan universitas yang tadi Ibu sebutkan, itu sangat familiar banget ya di Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut mungkin perkenalkan diri dulu Kak Juna sama Kak Sarah. Dulu masih inget nggak kelas berapa waktu SMA? 12 IPA berapa, IPS berapa? Gitu, boleh diperkenalkan diri, siapa duluan? Hai semuanya, nama aku Arjuna Renaldi. Aku alumni SMA 14, angkatan 11. Dulu aku di 12 IPS 2, wali kelasnya Bu Cica. Bu Cica, oke. Nah, kalau Kak Sarah? Nama aku Sarah Nabila. Aku dulu kelas 10 MIPA 2. Kelasnya 10 MIPA 2, 12 MIPA 5. Bu Jenny, oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya, pokoknya langsung to the point aja nih Bu nih. Yang kita mau tanyain seputar ekonomi Islam. Pertama nih, ini kan jurusan yang mungkin kalau di 14 belum terlalu banyak yang saya mau ekonomi Islam Bu, jarang gitu ya. Nah, kenapa sih Kak Juna atau Kak Sarah milih ekonomi Islam? Kenapa alasannya? Alasan pertamanya? Siapa dulu? Ladies first? Atau men first? Aku dulu deh nggak apa-apa. Oke. Waktu itu sebenarnya nggak kepikiran sama sekali sih Bu. Terus kenapa tiba-tiba ekonomi Islam? Karena waktu itu nggak sengaja baca jurnal tentang perekonomian itu, dan ternyata menurutku ya itu cukup jadi concern untuk di masa depan. Walaupun mungkin sekarang nggak banyak orang yang bicara itu, terutama di circleku kan nggak ada, nggak sama sekali ada gitu. Terus juga aku tuh waktu milih baju sana itu aku tuh mikirnya salah satu ini harus yang aku suka, dan yang satunya lagi yang aku resahin, dan sistem lain itu aku sedikit merasakan gitu. Oke, sistem apa? Sistem perekonomian yang lain. Oke. Itu salah satu keresahanku. Jadi dan aku menilai waktu lewat jurusan ini, terus aku nggak sengaja baca jurnalnya, tertarik gitu. Yes, walaupun sedangkan juga nggak tahu gitu. Sebenarnya, tapi kayaknya bacanya udah tertarik banget ya jurnalnya gitu, walaupun Nggak sengaja Bu. Nggak sengaja. Oke. Berarti tertariknya lebih ke ininya ya, isunya, bukan ke ekonomi Islam yang awalnya sebenarnya ya. Oke. Nah, kalau Kak Juna, gimana awal mulanya? Kalau aku sih dari awalnya itu yang pertama saran dari orang tua. Oke. Jadi dulu tuh aku anaknya akuntansi banget tuh. Iya, benar. Aku dari ekonomi, terus nilai ekonomi aku bagus lah istilahnya di kalangan teman-teman. Dan dari situ aku juga sempat mikir kayaknya aku nggak bisa nargetin satu aja, nggak nargetin akuntansi aja. Oke. Terus aku juga rada bingung kan mau apa lagi ya yang berkaitan dengan ekonomi ya. Terus dari papaku, ayahku itu punya teman kayak link dari apa ya istilahnya ya, kompleknya, tapi kompleknya itu si orang yang ngasih tahu ini dosen di satu universitas lah. Terus dia nyaranin buat aku, kan aku kan pengennya ekonomi, jadi dia nyaranin ekonomi Islam aja. Kenapa? Mungkin sarannya itu kayak hampir persis sama kayak yang dibilang Sarah, kalau misalnya ini tuh buat jenjang masa depan. Iya. Jadi prospeknya itu, pembahasannya itu masih berjalan istilahnya. Kalau misalnya ilmu ekonomi yang biasa kan sudah ada teori-teori yang ada dan dikembangin. Nah, sementara kalau misalnya ekonomi Islam tuh kita masih merintis istilahnya. Masih merintis, dan istilahnya dari prospeknya itu jadi lebih kelihatan kalau ini lagi berkembang istilahnya. Jadi lebih kalian berdua tuh lebih mikir ke masa depannya ya, prospek ke masa depannya, karena ini
lagi merintis, masih berkembang, dan mungkin bisa, namanya berkembang bisa jadi besar nanti, masif di kedepannya gitu. Nah, kalau kita ngomongin ekonomi nih ya, sebenarnya apa sih bedanya ekonomi Islam dengan ekonomi yang biasa? Yang biasa aja nih tanpa ada ekonomi Islamnya. Apa sih bedanya secara umumnya dulu deh? Mungkin ini ya, kalau misalnya sebenarnya nanti umum khususnya hampir sama. Ibaratnya kan kalau misalnya aku bilangnya ekonomi konvensional, ekonomi Islam. Kalau ekonomi Islam kan ada konotasi Islamnya itu. Yang jelas berarti pembelajaran tentang kebutuhan, melajari ilmu tentang kebutuhan manusia yang berdasarkan dengan syariat Islam. Sementara kan kalau konvensional yang kita tahu dia mempelajari kebutuhannya aja, kebutuhan manusia, untuk memenuhi keinginannya, memuaskan lah istilahnya, memuaskan keinginannya. Mungkin dari aku itu aja sih. Jadi ya kelihatan jelasnya dari yaitu tadi karena ada konotatif Islamnya, jadi udah kelihatan lah tertera jelas kalau misalnya ekonomi Islam itu pakai syariat Islam, sementara kalau misalnya ekonomi konvensional itu masih pakai pemikiran ahli lah istilahnya, pemikiran manusia gitu. Berarti secara kebijakan atau konsep dasarnya itu yang membedakan ya sebenarnya. Itu ada tambahan mungkin Kak Sarah yang ditahu? Ya sama sih Bu, sebenarnya nggak jauh beda sama Kak Gina ya, cuma waktu itu aku sempat punya keresahan juga gitu loh. Jadi kayak yang tadi orang-orang pada bilang itu, kesannya jadi kayak ustazah gitu. Nah, terus ada embel-embel. Akhirnya aku cari waktu itu, dan sebenarnya ekonomi Islam ini bukannya lo pelajarin Islam gitu, tapi sistemnya aja gitu. Tetap ekonomi gitu, tetap sistemnya aja. Berarti kan tadi kan paradigma orang awam gitu ya, anak-anak yang nggak ngerti gini, Bu kalau masuk ekonomi Islam nanti jadi ustazah, atau nanti belajarnya yang hafalan Quran dan sebagainya gitu kan, kayak gitu ya. Nah sebenarnya di pelajaran kalian nggak kayak gitu? Nggak, selebihnya nggak kayak gitu. Menurut ibu kok saya mau ustazah? Oh gitu, oke, berarti enggak ya? Enggak. Cuma mungkin lebih ke sistem konsep, basically buat apa sih founder buat belajarnya itu konsep dasarnya memang terarah ke syariat Islam gitu. Berbeda dengan konvensional gitu yang mungkin lebih ke tadi para ahli ya, teori-teori yang sudah ada gitu. Nah kemudian kalau kita ngomongin sekarang nih Kak Juna sama Kak Sarah, dulu masih ingat gak sih masuk prodi ekonomi Islam itu jalur apa? Bisa sampai Kak Sarah nih di Unair, Kak Juna nih di Undip, itu jalur apa masih ingat perjuangannya? SBM. Nah kalau SBM berarti pilih berapa prodi? Dua prodi. Itu pilihan pertamanya memang ekonomi Islam atau pilihan keduanya? Enggak, pilihan pertamanya itu psikologi Unair. Pilihan pertamanya psikologi Unair, pilihan keduanya ekonomi Islam Unair juga. Kalau Kak Juna? Kalau aku keterimanya di UM, ujian mandiri. Tapi sebenarnya aku udah minat di ekonomi Islam itu dari SBM. Dari SBM udah tertarik ya? Tapi pas SBM ngambil nggak ya ekonomi Islam? Aku ngambil ekonomi Islamnya itu di Unpad sama apa gitu, aku lupa satu lagi. Tapi di SBM belum rezeki, akhirnya belum di UM. Akhirnya di UM. Oke, berarti udah concern di situ ya? Udah concern. Oke, nah terus ngomongin ekonomi Islam pada saat kuliah, itu yang dipelajari itu apa aja dan seperti apa? Mungkin bisa tadi ada kaitannya dengan tadi perbedaannya dengan ekonomi konvensional, itu beda belajarnya apa tadi kan kita ngomongin sistem tuh, tapi kalau di mata kuliahnya sendiri atau sehari-harinya nih belajarnya tuh bedanya apa sih yang kelihatan banget kentara. Terus kalau di ekonomi Islam sendiri biasanya ada mata kuliah unggulan ya, apa wajib gitu, itu apa sih wajibnya gitu, boleh diceritain? Kan ini beda universitas nih, otomatis mungkin ada perbedaan ininya ya, mata kuliah unggulannya gitu. Boleh Kak Juna dulu. Oke, kalau dari aku yang jelas itu kita namanya ekonomi, ada ekonominya dulu ya. Jadi itu istilahnya kita pelajarin tentang yang hal-hal yang umum berkaitan dengan ekonomi. Contohnya ya akuntansi, manajemen, ekonomi mikro, makro, dan lainnya. Itu masih awal-awal dari semester 1 hingga semester 2. Cuma untuk ke semester 3, semester 4-nya itu udah mulai tuh istilahnya pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan Islamnya. Contohnya ilmu fikih itu ilmu hukumnya, hukum Islam. Terus ada
aku fikihnya ada dua. Usul fikih itu istilahnya berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Sementara kalau misalnya fikih itu yang satunya lagi aku fikih muamalah, yaitu hukum berkaitan dengan istilahnya akad-akad berkaitan dengan jual beli dan lain sebagainya. Terus ya tadi yang semester 3 dan semester 4 itu udah masuk istilahnya udah kategori Islamnya udah masuk lah istilahnya. Terus selain ilmu fikih ya jelas juga yang umum yang biasanya ya kayak kewarganegaraan, bahasa Inggris. Itu di awal-awal kuliah ya? Di awal-awal kuliah. Oh iya, sama ini di semester 3 aku udah ada bahasa Arab. Di semester 3 ada bahasa Arab? Di semester 3 ada bahasa Arab. Ekonomi Islam tapi belajarnya bahasa Arab ya? Betul. Oke. Akad-akadnya bahasa Arab. Iya. Oh, akadnya bahasa Arab. Karena kata-katanya berdasarkan bahasa Arab. Enggak yang kompleks sih sebenarnya menurut gue ya. Karena aku udah bahasa Arab di semester 2. Oh. Jadi aku kalau Kak Juna tadi semester 3. Semester 3 kalau Kak Sarah di UNER semester 2 udah bahasa Arab. Oke. Jadi aku itu yang umum-umumnya itu di semester 1 sama fakultas ekonomi itu sama semua. Aku lihat di semester 1. Di semester 2 aku udah mulai pengantar ke area yang Islam-Islamnya itu. Oh iya. Ya udah yang lebih menjurus ke ekonomi. Udah mulai bahasa Arab, ada Bahasa fikih, muamalah juga gitu. Oke. Manajemen keuangan. Berarti sebenarnya bedanya kalau ekonomi konvensional mungkin nggak ke bahasa Arab ya, akadnya bahasa Indonesia. Ya bahkan akadnya bahasa Indonesia. Kayak gitu. Cuma ada lagi nggak yang signifikan? Sebenarnya tuh arahnya gini, kalau menurut aku ya, kan kita pelajarin itu ekonomi Islam, otomatis kita juga pelajarin ekonomi yang konvensional, karena kan kita gimana kita tahu itu boleh atau enggak kalau kita nggak tahu ya nggak boleh seperti apa gitu kan. Jadi kita tuh kayak double gitu loh, dapet dua. Berarti ada poin plusnya dong. Kalau mungkin bisa dikatakan gini, kalau misalnya kalian belajar ekonomi Islam, pasti belajar tuh ekonomi yang konvensional karena itu pondasi dasarnya kan di ekonomi kan pasti ekonomi yang biasa dulu kan. Tapi kalau kalian belajar di ekonomi yang konvensional, mungkin ekonomi aja, belum tentu tuh belajar bahasa Arab, akadnya pakai bahasa Arab atau fikih muamalah atau apalah tadi yang mata kuliah yang tadi sudah disebutkan Kak Juna sama Kak Sarah. Itu mungkin itu ya poin plusnya. Ada lagi nggak mungkin yang signifikan? Sama ini Bu, aku tuh ngeliat di aku ya, aku nggak tahu. Ekonomi Islam itu kayak FEB sendiri, maksudnya gini, dia itu nanti di semester apa? Pokoknya nanti ada penjurusannya, akuntansinya gitu. Jadi iya, ngambil kayak apa akuntansinya atau manajemennya kayak gitu. Jadi kepisahnya lagi nanti. Iya. Terus kalau di UNER sendiri dia masuk ke fakultas apa ya? Kalau ekonomi Islam? FEB. FEB. Juga sama juga sama. Oke, kemarin soalnya yang itu bahasa ya yang berbeda. Oke. Nah, terus kalau menurut kalian nih ya, buat masuk prodi ke ekonomi Islam, kalau kita hubungannya dengan korelasinya dengan di mata kuliah waktu SMA, itu korelasinya apa? Mata pelajaran apa? Yang jelas ya, karena ekonomi Islam berarti kan ada ikatan ekonomi ya. Yang jelas itu berkaitan dengan ekonomi. Yang pertama itu. Yang kedua yang jelas ya namanya ada Islamnya berarti berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Oke, berarti bisa berkaitan dengan ekonomi dan pendidikan agama Islam. Kalau menurut Kak Juna, kalau menurut Kak Sarah, nih masalahnya nih kalau Kak Juna mungkin waktu SMA udah IPS ya, udah nggak kesulitan lah ya. Maksudnya udah familiar dengan belajar ekonomi. Nah kalau Kak Sarah kan IPA nih ya, kira-kira korelasinya apa nih? Kalau di SMA sebenarnya nggak ada ya, nggak ada sama sekali pada saat belajar IPA tuh nggak ada yang dipelajarin di ekonomi. Mungkin kalau menurut Ibu yang samanya itu adalah hitung-hitungan ya mungkin? Iya mungkin. Hitung-hitungan mungkin, cuma bedanya waktu kamu di IPA hitung-hitungan mungkin fisika, matematika, kimia, tapi di ekonomi lebih ke keuangannya. Oke. Terus ngomongin tentang kesulitan ya tadi ya, menyambung yang tadi kesulitannya. Kalau tadi kan mungkin, tapi pasti semua ada porsi kesulitannya masing-masing. Kesulitan atau hambatan yang pernah kalian hadapi selama kuliah nih sejauh ini? Kak Sarah baru semester 2 berarti ya. Kalau Kak Juna semester udah 4 tadi, sekarang mau 5. Udah lebih 1 tahun lebih banyak daripada Kak Sarah nih. Berarti kan kesulitannya lebih banyak nih, maksudnya pengalamannya lebih banyak gitu kan. Tapi pasti punya porsi yang masing-masing yang berbeda. Kesulitannya apa yang dihadapi gitu? Mungkin secara umum aja general ya kan. Kalau aku sama Sarah kan kita sama-sama mencintai
aku sama Sarah kan kita sama-sama sekolah di sekolah umum. Iya. Sementara itu kan kita ada pembelajaran yang tadi bahasa Arab ya. Itu kan istilahnya bahasa Arab itu, kalau menurut aku itu bahasa yang lumayan sulit untuk dipelajarin. Nggak cuma butuh waktu untuk 1 semester 2 semester, tapi butuh bertahun-tahun untuk bisa lebih paham yang berkaitan dengan bahasanya. Soalnya waktu aku di kuliah itu bahasa Arab, itu faktor yang pertama yang kesulitan itu waktu penjabaran pembelajaran si dosen itu, dia langsung tanpa penjabaran awalnya langsung dikasih tahu bahasa Arabnya. Kalau di aku ya, nggak tahu kalau di sana. Jadi kamu kayak agak shock nggak sih? Iya benar, shock banget. Ini aku pengennya belajar ilmu teori-teori, tapi kok istilahnya berkaitannya belajarnya tentang ini. Tapi lama-lama ya namanya juga belajar kan ada prosesnya, lama-lama juga bisa sih. Iya, cuma mungkin shock terapi di awal aja ya. Betul. Gitu. Nah kalau Kak Sarah kesulitannya apa nih? Kesulitannya, apalagi Kak Sarah anak IPA. Ya itu Bu, di awal itu saya nggak ngerti gitu Bu. Nggak ngerti apa tuh? Belajar apa gitu. Karena jujur saya juga tiba-tiba mau ekonomi itu saya udah UTBK Bu, baru saya baru tahu saya mau kemana. Jadi saya bukan suka ekonomi juga, biasa aja. Biasa aja. Nggak ngerti, malah nggak ngerti. Tapi kenapa ngambil itu? Karena resah aja, saya kan suka iseng gitu Bu. Pengen keluar dari zona nyaman. Iya nggak sih? Iya. Psikologi itu ekonomi Islam. Jauh ya Bu? Jauh banget. Terus sedangkan teman-teman aku itu pintar-pintar gitu Bu. Saya jadi kayak pintar gitu. Saya terus iya saya juga dong. Jiwa insecure saya tuh jadi terus udah gitu Bu, kalau misalkan dosen itu apa sih nanya, mereka tuh udah pada jawab. Saya kayak kamu udah pada tahu gitu. Tahu dari mana? Gitu Bu. Ada di mana gitu. Jadi saya cuma diam. Itu sih susahnya ngeliatin orang-orang aja gitu. Tapi kebanyakan pada saat kuliah tuh banyakan IPA atau IPS sih sebenarnya di kelas? Banyakan IPS. Ada lah, maksudnya 60-40 lah. Lebih banyakan 60 IPS, 40 IPA gitu. Tapi berarti sebenarnya kan IPA nggak masalah juga dong. Enggak. Masuk ekonomi Islam mungkin lebih ke ininya ya, jalurnya yang beda-beda gitu. Betul. Oke, ada lagi yang mungkin kesulitannya Kak Juna, Kak Sarah? Mungkin selama pembelajaran ya, dari karena itu juga nggak, ini secara umum juga ya. Maksudnya kalau misalnya di perkuliahan itu kita nggak boleh sebenarnya, nggak kayak di SMA lah istilahnya, apa dituntut untuk dibelajar. Misalnya guru ngasih tahu bla 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 bla, habis itu udah akhirnya kita nggak lanjutin. Sementara kalau kuliah tuh, khususnya kuliah ekonomi Islam ya, itu tuh kita emang setelah dari yang apa yang udah dosen dipelajarin itu, yang sudah dosen ajarkan itu, kita harus benar-benar follow up istilahnya. Iya. Ada follow up-nya nih, kamu udah bisa sejauh mana gitu. Nah, iya, itu emang benar-benar penting banget. Soalnya kalau di aku, mata kuliahnya itu saling bergantung satu sama lain. Misalnya tadi aku di semester 3 ada bahasa Arab. Di semester 4? Semester 4-nya nanti ada ilmu hukumnya lagi, hukum yang berdasarkan bahasa Arabnya. Terus kalau kemarin aku di semester 1 itu ada akuntansi, pengantar akuntansi. Nanti katanya di semester 4, semester 5 ada akuntansi syariahnya. Iya. Jadi setiap semester tuh ada korelasinya. Jadi kalau misalnya ibaratnya ya, kalau bisa dikatakan gini, kalau nggak lulus di semester kemarin kita benar-benar nggak menguasai, di semester selanjutnya kita akan kesulitan. Oke, Kak Sarah juga seperti itu. Malah satu semester aja tuh kadang sama sih. Maksudnya aku ya, misalkan pelajaran fikih muamalah. Di situ kan kita pelajarin akad-akad. Nanti di pengantar ekonomi Islam itu keluar gitu, ada gitu. Diulang lagi berarti. Padahal masih satu semester gitu loh. Padahal masih satu semester tapi sama ininya, yang keluarnya. Ada saling berkorelasi antara mata kuliah yang satu dengan yang lain, tapi di satu semester gitu kesulitannya itu. Oke. Nah, terus boleh nggak sih kita ngomongin biaya di kuliah? Ya nggak sih? Kan SBM, UM, SNM semua tuh pasti kan ada lah biaya kuliah yang berbeda-beda. Boleh disebutin nggak sih? Banyak pertanyaan juga gitu kan. Bu, kalau SBM tuh biaya kuliahnya kira-kira berapa? Bu, kalau UM berapa? SNM berapa gitu? Karena kan di sini Kak
Sarah jalur SBM, Kak Juna jalur UM nih, boleh dong dikasih tahu Kak adiknya gambarannya pada saat masuk kuliah diterima di Undip dan di Unair itu berapa biaya kuliah yang harus dibayarkan pada saat itu, atau kena UKT atau enggak atau gimana gitu, boleh? Kebetulan Unair itu agak mahal, tapi setauku dia juga menerima bidik misi banyak. Oh, jadi banyak ya, seimbang mungkin. Kebetulan Sarah alhamdulillah saya kira 13.500.000 per semester. per semester. Pas awalnya itu ada uang pangkalnya nggak? Enggak pas enggak. Oke, berarti 13 juta per semester ya. Oke, itu kena UKT nggak sih? Itu UKT kan? UKT. UKT berapa berarti jatuh? Golongan Itu masuknya golongan 4 atau 5 gitu. Tapi pasti setiap jalur beda-beda dong biaya kuliahnya, ya nggak sih? Karena Kak Sarah di SBM jadi sekitar 13 di Unair. Nah kalau Kak Juna nih UM di Undip. Jadi tuh mungkin ini semua universitas ya, khususnya kalau misalnya UM, aku nggak tahu kalau misalnya yang lain ya. Tapi kalau di Undip, kalau misalnya udah masuk di jalur UM, itu udah kena UKT paling maksimal, yang paling mahal. UKT jadi, maksimal ya? Iya. Jadi UKT yang paling mahal itu aku dapat UKT 7, yaitu 7 juta. 7 juta? Iya. Terus ada karena UM juga, jadi pakai uang pangkal. SPI-nya waktu itu aku SPI 1 10 juta. Jadi sekitar 17 juta di semester 1 lah. Tapi uang pangkal di awal doang kan ya? Uang pangkal di awal. Semester berarti kan 7 juta Kak Juna. Betul. Itu yang UKT 7. UKT 7. Oke. Kalau di kampus saya beda atau gimana? Beda. Kalau mandiri kampus saya itu dia dapetnya di bawah, jadi 7,5. Malah Tapi lebih uang murah. pangkal. Tetap Oh, uang. ada uang pangkal. Tapi per Per semesternya semesternya lebih murah. Iya. Oh malah berbeda. Beda. Kalau Kak Juna malah lebih mahal ya. Di awalnya lebih mahal, tapi nanti ke depannya ya udah stabil 7 Stabil. juta. Oke. Ya berarti gambarannya sekitar segitu lah ya. Karena Iya. ada persepsi gini, kenapa Ibu nanya kok sampai ke biaya kuliah? Karena ada yang tanya, Bu kalau bener nggak sih Bu kalau diterima di PTN itu kuliahnya gratis? Paradigma orang tua zaman dulu ya, maaf ya. Paradigma orang tua zaman dulu. Anak saya dapat di PTN, kenapa? Kayak sekolah negeri lah. Kalau di sekolah negeri kan ada biaya kayak dapat BOS gratis dan sebagainya, atau SPP-nya lebih murah gitu kan. Sehingga berpikirnya kalau ke PTN juga gratis ya Bu ya. Makanya pas ada kemarin yang ibaratnya dapat di negeri terus ternyata UKT-nya tinggi juga agak shock juga gitu, kok di negeri dapatnya mahal gitu. Makanya kita bahas tentang biaya kuliah gitu. Sebenarnya Ya. ini sih Bu, kalau misalnya ya, kalau aku punya teman jalur prestasi, dia Hafiz. Hafiz itu juga kena sebenarnya, kena UKT, tapi istilahnya UKT-nya paling rendah, maksudnya nggak terlalu rendah banget ya, mungkin sekitar 1 atau 2 juta. Terus dia juga masuk ke kategori bidik misi. Jadi sebenarnya kan beda-beda jalur ya, beda-beda biaya. Beda-beda biaya. Mungkin sama nih prodinya sama satu angkatan, tapi bisa jadi mungkin Kak Juna karena UM jadi sekitar segitu. Terus mungkin yang jalur prestasi yang Hafiz dan sebagainya mungkin ada keringanan atau ada yang lain berbeda-beda ininya ya siklus pembayarannya. Dan kalau nggak tahu juga ya, mungkin di Sarah atau di UNER atau di Undip beda. Tapi kalau misalnya di Undip, bidik misi itu digaji. Dapat uang saku. Dapat uang saku. Kalau setahu Ibu kayaknya bidik misi semuanya universitas memang dapat uang saku. Ya, tapi kayaknya sih bobotnya ada yang beda-beda sih setiap Mungkin universitas. nominalnya. Ya, gitu. Oke. Berarti seperti itu ya kurang lebihnya ya. Kemudian kita ngomongin prospek nih. Prospek kerja untuk ekonomi Islam nih. Mungkin pernah tahu kakak tingkat atau temen yang kenal atau gimana gitu yang di sana kan pasti kan kalian linknya udah banyak lah, pertemanannya, relationship-nya udah banyak gitu. Pernah dengar oh kakak kelas lulusan ekonomi Islam ada yang udah kerja di sini Bu, ada yang kerja di situ Bu gitu kan. Kayak gitu mungkin tahu nggak prospek kerjanya ekonomi Islam? Ini aku jujur aja ya. Jadi tuh kalau di aku istilahnya prodi ekonomi Islam ini masih tergolong muda. Jadi istilahnya masih sekitar 5 atau 6 tahun dari berdirinya itu. Jadi untuk kelulusannya kita masih istilahnya dalam kata kutip minim lah, masih sedikit lah. Tapi kalau untuk prospek kita bisa dibilang bisa kerja di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, bisa juga di DSN
Dewan Syariah Nasional itu tuh yang berkaitan dengan ngeluarin fatwa-fatwa. Oke. Terus banyak sih, bisa jadi akuntan juga, bisa pengusaha. Mungkin yang orang-orang ngiranya juga paling kalau misalnya belajar ekonomi Islam, pasti ujung-ujungnya bank syariah. Kan ternyata kan nggak seperti itu. Iya, masih banyak sih sebenarnya. Karena ada embel-embel ekonomi Islam. Betul. Gitu. Pasti apa perbankan yang berhubungan dengan syariah Islam. Gitu. Kadang-kadang masih pada pikirannya seperti itu, ternyata nggak sesuai seperti itu sih sebenarnya. Oke. Kak Sarah mau tambahin? Kalau aku karena kayak aku ya di kampus aku paling pertama ya. Ya, UNER yang pertama kali berdiri di Unair. Berarti ada di mana aja nih Kak ekonomi Islam? Di Unair, Undip, Universitas Indonesia, UI, UB, Brawijaya, Unpad. Baru 5 ini? Setahu aku baru 5. Berarti termasuk baru juga, karena tadi baru 5 sampai 6 tahun lah ya berdirinya. Dan adanya di Unair, Undip, UI, Unbrau sama Unpad. Itu yang baru ada gitu. Peminatnya banyak belum ya walaupun baru? Selama ini semakin berkembang, semakin kesini semakin keketatannya semakin tinggi berarti ya. Betul. Oke. Kan aku pernah bilang sama ibu itu, ternyata aku baru tahu juga gitu kalau ternyata ekonomi Islam di Unair itu 10 jurusan session terketat di Unair. Oke, berarti karena pertama kali berdirinya ekonomi Islam juga di Unair kan pertama kali. Saya malah pikir tuh itu aman lah gitu. Karena jarang jadi ternyata Kak Sarah pernah berpikir mungkin itu jarang diminatin ya ekonomi Islam di. Enggak Kak, aku nggak berpikir jangan diminati. Apa? Aku tahu kalau di luar sana tuh cukup udah jadi pembahasan lah gitu, apalagi anak-anak pesantren pasti gitu temanku. Cuma aku mikirnya mungkin aman karena aku pikir karena aku belum tahu gitu loh Bu sebenarnya di epicenter itu seperti apa, aku belum tahu jadi mungkin aman lah. Pas giliran udah masuk baru ternyata tahu ekonomi Islam di Unair itu masuk 10 prodi dengan keketatan tertinggi. Oke. Dan jadi foundernya juga di Unair gitu. Kemudian ada di Undip dan lain-lain gitu. Boleh. Jadi kalau di kampus aku itu alumninya jadi nggak cuma sebatas bank syariah gitu loh Bu. Ada yang udah sama. Setahu aku ya alumni itu ada yang udah di kementerian, terus juga jadi kalau kita bikin acara itu kan ada linknya sana-sana itu cukup banyak dan itu lembaga keuangan yang bukan cuma sekedar bank syariah aja. Oke. Nah kalau kalian sendiri tadi kan ngomongin prospek nih, kalau kalian sendiri mungkin pengen kemana sih? Pengen jadi apa gitu? Dari yang tadi Kak Juna, Kak Sarah sebutin bisa jadi ini Bu, tapi kalian sendiri pengennya nanti setelah lulus tuh pasti dong punya gambaran gitu kan, mau kerja di mana atau mau jadi apa gitu. Jujur lagi aku belum sampai ke sana ya. Belum sampai pemikiran. Di tahap menikmati dulu berarti. Tapi ya namanya hidup kan pasti ada tujuan. Ya. Dan tujuan utama aku kan aku sering banget bikin kayak cabang tujuan gitu. Jadi dari atas sampai ke bawahnya. Kayak pohon karir gitu ya. Nah, ya kayak gitulah. Jadi tuh istilahnya karena aku minat banget dengan akuntansi, aku pengennya sih adalah perusahaan yang lebih baik lah ya. Tapi jujur selama ini tujuannya itu mau jadi istilahnya apa ya, pegawai di BI sih, bagian finance, bagian keuangan. Jadi tuh di situ kayak yang paling aku tertarik ya jadi tuh sering banget ngebahas tentang keuangan, permasalahan konsep uang kayak gimana itu sering banget ya di situ. Aku cukup tertarik. Jadi tergambar pengen kesana juga ya. Yes. Dan gimana ya? Kan ini lagi maraknya nih fintech, financial technology. Nah sementara kan istilahnya BI itu kepalanya lah istilahnya yang ngurusin tentang finance technology itu. Nah jadi aku tertariknya di situ. Ya mudah-mudahan nanti setelah lulus ya bisa terarah ke sana lah, tercapai gitu ya. Nah kalau Kak Sarah emang nggak ada, saya belum ada. Saya sangat menikmati aja dulu. Menikmati prosesnya. Nanti mungkin kalau Kak Juna kan udah semester 5 ya, mau semester 5 jadi udah
sambil lihat-lihat nih nanti saya cocoknya kerjanya di mana gitu. Tapi mudah-mudahan apapun itu yang kalian nanti pilih semoga itu yang terbaik. Amin. Gitu ya. Kemudian ini maaf ya guys, ada suara-suara berisik, ada suara-suara mengganggu yang tidak ada aturannya. Jadi kita lanjutkan lagi guys. Nah ini di sini apa namanya, selain kuliah nih, kalian ikut kegiatan lain nggak sih di kampus? Mungkin KM atau himpunan gitu lah gitu. Boleh nggak diceritain? Ikut nggak? Ikut. Boleh kasar apa ikut? Waktu aku semester 1 aku magang di BEM fakultas. Habis itu di semester 2 ini aku masuk HIMA sama jurusannya. Jurusan. Sekarang sebagai apa berarti? Sebagai staf di humas. Oke. Cocok ya berarti ya? Cocok berbicara. Oke. Ada tamu. Oh bukan tamu. Oke. Nah kalau Kak Juna, tolong ceritakan kegiatannya apa aja nih? Kalau Ibu melihat dari profil picture di WhatsApp-nya ini kayak sibuk banget gitu ya. Iya, jadi kalau di aku semester satunya aku ikutin dua organisasi mahasiswa. Itu HIMA sama kelompok studi. HIMA-nya biar aku istilahnya berorganisasi, sementara kelompok studi ya istilahnya buat ngebahas itu lah. Kalau kelompok studi itu kayak tutor sebaya nggak sih? Kayak maksudnya kayak belajar sama kelompok gitu. Oh, belajar kelompok. Itu juga, tapi enggak. Jadi tuh kalau kelompok studi lebih fokus kepada kayak kejuaraan gitu. Oh, buat olimpiade, buat kejuaraan di luar gitu ya? Betul. Oke. Dan itu ada payung ininya, organisasinya? Atau itu sekedar kayak, kita bikin yuk gitu? Oh, itu udah jadi organisasi. Oh, jadi udah ada organisasinya. Dan itu udah dari lama banget. Terus sama apa satu lagi tadi? HIMA, aku himpunan mahasiswa. Jadi? Aduh, itu kan jadi awalnya aku masuk ke bidang PSDM. Ya. Terus di sekarang semester 3, semester 4, semester 5-nya aku HIMA aja. Oke. Jadi wakil. Jadi wakil ketua HIMA jurusan? HIMA jurusan ekonomi Islam di Undip. Gitu. Wow, berarti juga berprestasi ya ini alumni 14 di secara organisasi, secara prestasi ya insya Allah lah ya. Kemudian tadi ngomongin apa ya? Oh ya, nah kemudian kan tadi berarti kan dua-duanya nih sama-sama nih, walaupun Kak Sarah semester 2, Kak Juna semester 5, belum skripsi, belum sampai di akhir, tapi dari awal nih udah ngikutin organisasi nih. Iya. Gimana sih cara bagi waktunya antara kuliah dan kegiatan organisasi? Kalau dari aku pasti itu agak sulit lah misalnya pembagian waktu untuk belajar akademik, organisasi sama kebutuhan kita lah istilahnya buat semester. Yeah. Tapi selama berjalan waktu, kalau aku sih yang jelas aku jadwalin. Misalnya nanti jam 1 mau ada ini bikin video nih misalnya kayak Bu Lina. Ya, terus aku jadwalin di istilahnya aku punya aplikasi yang jadwalin ada acara apa aja sih di hari ini. Dan ya istilahnya manajemen waktu sih lebih penting itu. Manajemen waktu nih, hari ini mau ngapain aja, besok ngapain aja. Mungkin kalau di kuliah hari ini ada kuis atau hari ini ada tugas, harus itu ada remembernya ya di alarmnya ibaratnya gitu. Pas SMA aku nggak pernah kayak gitu. Sementara pas aku masuk organisasi ternyata ada pembelajaran seperti itu kayak membantu banget gitu. Membantu banget masuk organisasi itu. Oke. Jadi nggak kesulitan dengan manajemen waktu. Alhamdulillah sih. Sejauh ini bisa ya. Kalau Kak Sarah? Sama sih nggak jauh beda, aku belum ada yang kesulitan banget karena kan mungkin belum sesibuk itu ya kuliahnya. Iya. Atau mungkin aku yang terlalu santai itu. karena gini bukan saya dulu anak IPA gitu, jadi tugasnya agak lebih memakan waktu gitu. Kalau sekarang kan agak lebih di tuh menurut saya itu ya banyak tapi lebih santai lah gitu, lebih bisa dihandle tugasnya gitu. Terus sama kayak Kak Juna itu aku bikin kayak schedule board gitu. Jadi sekarang jam sekian mau kemana, jam sekian itu harus apa yang harus dikerjain gitu. Oke, jadi itu lebih termanage ya.
Nah, ngomongin lagi prestasi, kita ngomongin IP atau IPK. Boleh nggak sih kasih bocorannya nih anak Undip sama anak Unair, IP sama IPK-nya berapa? Sarah dulu mungkin. Kalau Sarah udah ada IPK belum? IPK baru 1 semester. Baru 1 semester ya. Berapa? 3,5. 3,5. Satu semester 1 ya berarti ya. Kalau Kak Juna? Fluktuatif sih. Lagi diambang kumlot apa enggak? Oke, IPK-nya semester 4. Terakhir berarti kan? Sekarang lagi di 35 juga. Di 35 juga. Iya, 35. Tapi kan masih ada semester Iya. 7, 8. Mudah-mudahan Masih nanti bisa kejar lah. bisa kejar buat kumlot lah. Amin, amin. Itu udah kumlot kan 3,5? Iya. Udah. Sama sih. Oke, mudah-mudahan tetap berprestasi ya, walaupun dengan kesibukan yang banyak nanti di kampus. Kemudian, nah menurut kamu nih, apa sih yang menarik dari ekonomi Islam? Kalau dari aku sama Sarah kan kita sama-sama mencintai